Baik, selamat malam Malam. semuanya. Ya, Selamat malam. ya sambil menunggu untuk yang mungkin masih akan masuk atau ada yang mengalami kesulitan untuk bergabung, mungkin kita mulai aja kali ya, supaya jangan banyak menghabiskan waktu. Bisa minta tolong untuk Ibu Elsa Malo berdoa. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini kami dapat bertemu kembali dalam kelas ini. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pak Binsar. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu, sehingga setiap materi yang dijelaskan kami dapat mengerti dan juga kami dapat mempergunakan pengetahuan itu untuk kemajuan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua, bahkan teman-teman yang masih sedang berusaha untuk bergabung bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan mulai. Juga Pak Semi yang sudah bergabung, yang lain. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita menentukan topik dari tulisan di jurnal akademik ya. Saya akan langsung masuk saja ke share screen. Jadi, Bapak Ibu dan saudara semuanya, tema kita hari ini kiat menentukan topik naskah jurnal akademik. Ya. Jadi, kalau kemarin kita bicara tentang skripsi, tesis, dan disertasi, sekarang kita bicara tentang topik naskah jurnal akademik. Ya, memang mengenai topik ini sudah kita pelajari juga, bahwa sebelum kita menentukan topik lebih jauh, kita harus tahu bahwa itu merupakan bidang kita. Dan kemudian topik itu pun harus kita batasi. Jadi misalnya di dalam topik masalah manajemen sekolah itu ada beberapa poin yang kita bisa pilih, ya. Jadi pembatasan-pembatasan tersebut. Tapi ini masih pembatasan yang cukup luas. Biasanya ini untuk tulisan-tulisan tesis dan disertasi begitu. Kemudian lebih kecil lagi juga ada di sini tentang lingkup pendidikan. Di sini juga ada topik-topik yang dibatasi. Dari konteks pendidikan, kemudian konteks kebijakannya, teori dan praktek-prakteknya, otonomi pendidikan. Jadi selalu topik itu dibatasi supaya kita bisa mengerjakannya dalam waktu yang ada tersebut. Karena semua dikerjakan dalam waktu, maka harus dibatasi sesuai dengan waktu yang ada. Demikian juga dengan sebuah artikel jurnal akademik yang memang terbatas. Tapi kalau dia merupakan konversi dari skripsi, tesis, disertasi, itu mungkin lebih mudah karena sudah selesai untuk laporan penelitiannya. Dan kita lihat juga ada yang lebih detail lagi. Sini ada curriculum network, ada outcome-nya, ada curriculum development, ada external research gitu. Jadi kalau kita melihat, topik-topik itu harus kita batasi. Sehingga dengan demikian kita bisa mengendalikannya atau kita bisa menuliskannya. Dalam sebuah tawaran ataupun undangan menulis, memang kadang-kadang ada yang tidak terlalu mendetail, tapi kita tetap harus melakukannya. Seperti call for paper ini, ada yang bidang-bidang studinya, tetapi kita mesti mencoba mencari yang lebih detail, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengerjakan tulisan jurnal tersebut. Ini untuk jurnal akademik. Demikian juga untuk jurnal pengabdian masyarakat. Ini juga ada topik-topik kajiannya, ya. Emang di sini masih termasuk umum gitu. Tetapi bukan berarti karena kita tawarkan umum kita tidak membuatnya atau membuat pembatasan. Karena nanti akan membuat kita tidak bisa mengerjakannya. Jadi kita harus membuat pembatasan topik itu supaya kita bisa mengerjakannya. Ini contoh-contoh topik yang ditawarkan dalam undangan untuk menulis jurnal. Kalau kita melihat juga di dalam bidang teologi misalnya, kita juga punya topik-topik tertentu, baik itu biblika ya. Kalau induktif, bahan-bahan Alkitab merupakan dasar induktif ya di semua formulasi teologis.
Jadi kalau yang namanya eksegese, nah itu induktif semuanya. Menggali ya, isi Alkitab itu adalah induktif. Tapi ketika kita menggunakan prinsip-prinsip hermeneutik, penggabungan model-model hermeneutik, dan kemudian kita kelapkan, itu namanya deduktif. Jadi makin sulit metode hermeneutiknya, makin tinggi dia kualitas penelitiannya. Jadi kalau yang dasar biasanya pakai metode hermeneutik apa gitu. Tapi kalau dia sudah magister atau doktor, dia akan menggunakan penggabungan metode-metode hermeneutik. Jadi makin tinggi dia untuk tingkat-tingkatannya. Kemudian juga kita tahu, ya. Salam. Ya. Halo. Siapa ya? Halo, kenapa? Ada yang masuk? Maaf, terhenti tadi. Ada telepon tadi, bukan ya? Oke, saya mau dulu kali ya. Sorry, minta maaf ya. Minta maaf ya teman-teman, saya mesti mute dulu supaya jangan terganggu saya ya. Baik, terima kasih. Kita kembali ke persoalan ya. Baik, kemudian kita lihat lagi ke topik-topiknya. Jadi kalau topik penelitian teologi ada biblika, sistematika, etika, apologetika, pastoral, penginjilan, studi lintas agama atau interdisiplin. Jadi dengan demikian, kita bisa memilih topik-topik ini yang dari mulai besar, kemudian kita batasi, supaya kita dapat mengerjakannya. Jadi usahakan topik-topik tersebut dibatasi. Baik, kemarin kita juga sudah belajar bagaimana membuat pembatasan topik, sebenarnya sama saja dengan artikel jurnal. Jadi kita buat, kayak kemarin saya mesti contohkan tentang kebijakan publik, kemudian dibatasi topiknya, kemudian tujuannya. Kemudian tujuannya ini juga merupakan pembatasan, ya, masalah begitu. Kemudian ketemu tesis dan tema. Nanti kita akan melihat di jurnal ini akan ada sesuatu yang berbeda, ya. Jadi kalau di jurnal ini dia nanti kebaruannya memang sangat tinggi sekali. Memang semua tulisan mesti punya kebaruan, seperti yang ditanyakan kemarin oleh salah peserta ya, Pak Semi tadi. Ini kebaruannya mesti tinggi, tapi nanti kita akan lebih jauh. Jadi penentuan topiknya hampir sama saja, ya. Hanya saja memang topik untuk jurnal dia harus lebih lingkupnya lebih kecil begitu, jangan terlalu luas. Kemudian juga untuk membuat sebuah kerangka tulisan itu juga langkah-langkahnya juga sama. Setelah ada tema, kemudian kerangka tulisan, baru kemudian kita membuat judul gitu. Itu yang terjadi. Dan kemudian juga yang menjadi penting di sini adalah pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mengukur atau menguji penguasaan topik tulisan yang akan kita buat gitu. Kalau dalam tulisan artikel jurnal, sebaiknya kita melihatnya kepada penguasaan abstrak kita. Jadi kalau tadi saya paparkan undangan menulis, maka sebenarnya yang pertama diminta oleh pengundang adalah abstrak. Jadi di dalam abstrak itu minimal ada 3 hal penting, yaitu tujuan, metode, dan hasil. Walaupun seluruhnya bisa 5, tapi yang tidak boleh tidak ada dalam abstrak adalah tujuan, metode, dan hasil. Latar belakang cukup 1 kalimat, bisa tidak ada. Ya. Kesimpulan atau rekomendasi bisa tidak ada. Tapi kalau kita mau mengukur kemampuan kita, maka kelima ini kita harus tahu. Harus kita memiliki data-datanya, sehingga dengan demikian pada waktu kita mengirimkan abstrak, dan kemudian abstrak itu diterima oleh pengundang yang mengundang kita menulis, maka diharapkan kita bisa menyelesaikan menulis jurnal pada waktunya. Apalagi biasanya cukup cepat itu. 1 bulan, 2 bulan biasanya. Biasanya cukup cepat, 2 bulan lah. Biasanya abstrak itu setelah terima, maka kita harus segera menulis. Jadi sangat cepat sekali. Ya, sebaiknya sih kalau kita sudah menguasai, mungkin hanya 1 bulan kita sudah bisa mengerjakan artikel jurnal tersebut. Kalau kita menguasainya, ya. Karena kan jurnal terbatas. Nah, kemudian kata kuncinya kita juga tergantung, kita lihat jurnal itu mintanya bagaimana. Ada yang minta 3-6, ada yang sampai 8. Kita ikuti aja peraturan dari jurnal yang akan kita kirimkan naskah kita. Dengan demikian, mereka akan menerimanya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana membuat abstrak. Saya katakan tadi ada 3. Jadi kalau kita membuat abstrak, yang paling penting ada 3.
Di sini saya memberi contoh bagaimana saya membuat abstrak tentang disertasi saya. Disertasi yang berjudul evaluasi kebijakan bla 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 itu, kemudian dikatakan tujuan penelitian ini meneliti undang-undang kebijakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, tujuannya, ya. Kemudian juga respon perguruan tinggi terhadap kebijakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan kemudian di sini saya jelaskan metodenya bagaimana, ya. Metode ini bukan metodologi, ya. Jadi di sini ada wawancara, pemberian kuesioner segala macam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kerangka kualifikasi nasional menggunakan model inkremental. Jadi ini adalah temuan. Jadi setelah tujuan, lalu kemudian adalah metode. Bagaimana sih kita mengerjakannya, metode. Kemudian yang ketiga adalah temuannya apa. Nah, kalau mau pakai kesimpulan boleh, mau pakai rekomendasi juga boleh. Tapi yang tidak boleh tidak ada dalam abstrak jurnal ada 3 tadi. Jadi kalau diminta abstrak jurnal sangat singkat, 150 sampai 200 atau hanya 100 begitu, masukkan saja 3, yaitu tujuan, kemudian metodenya, kemudian temuannya. Jadi ada yang bisa minta beberapa paragraf, ada yang hanya minta 1 paragraf. Ini tergantung lihat jurnalnya. Saya tidak bisa tentukan. Ada yang minta beberapa paragraf boleh, tapi ada yang tidak mau, hanya 1 paragraf saja. Jadi sekali lagi, kalau dia minta singkat, masukkan saja tujuannya, metodenya, dan kemudian hasilnya. Ini jurnal ya. Nah kemudian tadi saya katakan juga menguasai abstrak. Nah abstrak itu kan sebenarnya sama dengan ikhtisar gitu. Beda dengan ringkasan ya. Kalau ringkasan kan kita tidak bisa menghilangkan. Kalau kita meringkas buku, kita tidak menghilangkan bab-babnya. Tapi kalau ikhtisar, kita bisa memasukkan hal-hal yang penting saja. Kalau abstrak, dia lebih kecil lagi. Berarti dari ikhtisar bisa turun kepada abstrak. Supaya kita punya pemahaman yang lebih global, maka apa yang kita tulis topiknya itu, kita buat ikhtisar aja dulu. Setelah itu baru kita buat yang namanya abstrak. Itulah yang kita kirimkan kepada pengundang yang mengundang kita untuk menulis. Nah, tapi kita sudah mengukur dengan ikhtisar yang kita buat bahwa kita mampu menyelesaikan tulisan itu. Jadi selalu kita harus ukur. Sebelum kita membuat apapun juga kita punya perencanaan, kita mengukur kemampuan kita dengan waktu kita. Realistis enggak kita membuat sebuah topik dalam waktu seperti ini? Jangan sampai kita tidak bisa mengukurnya. Nanti berbahaya. Mengerjakan sesuatu tidak bisa tanpa perencanaan yang baik, akhirnya tidak selesai. Dan ini tidak baik. Harusnya kita membuat sedemikian rupa sehingga kita tahu pasti bahwa itu akan bisa kita kerjakan sesuai dengan waktu yang ada. Saya selalu mengatakan segala sesuatu itu mesti diukur. Kalau tidak diukur, gimana kita mau mendapatkan hasilnya gitu ya. Kemudian, nah ini gambaran seluruhnya dari hasil pelaporan. Ada abstrak, ada introduction, research problem, review literatur. Tapi saya pikir ini kita semua tahu lah ya, yang seperti ini. Tapi saya akan masuk yang lebih detail lagi. Nah sekarang kita masuk pendahuluan. Di dalam jurnal tadi saya katakan, kalau kita menulis jurnal, topiknya tadi saya katakan sudah kita harus ukur baik-baik, kita kuasai. Dan kemudian juga kita sudah belajar bagaimana menentukan tujuan, menentukan tesis. Ya. Tesis itu adalah maksud tujuan yang punya gagasan yang ditonjolkan. Dan kemudian kita ketemu tema, kita bisa buat rangka karangan, kita bisa buat judul. Nah kalau jurnal bagaimana? Ya. Jurnal jangan lupa, jurnal itu tingkat kebaruannya tinggi. Jadi para pengelola jurnal itu yang berharap adalah mereka yang menulis itu mempunyai tingkat kebaruan tinggi. Maka itu di sini dikatakan yang sangat penting dalam tulisan akademis adalah dia berisi perkembangan penelitian terdahulu. Jadi pada waktu sekarang menulis jurnal, topik yang ada itu, tulisan-tulisan yang ada tentang itu, direview dulu gitu. Direview dulu, ya. Kemudian di situ nanti kita tahu apa yang belum ditulis oleh orang lain yang akan kita tulis. Itu state of the art gitu ya. Atau SOTA lah gitu ya, state of the art. Jadi state of the art itu adalah begini. Jadi seorang ahli seni kan selalu membuat karya-karya besar, karya baru yang agung kan. Nah, seorang akademisi selalu dia harus menghasilkan suatu kebaruan, suatu karya-karya yang baru, yang tinggi lah ya gitu ya. Itulah state of the art. Jadi itu bagaimana kita tahu bahwa kebaruan tulisan kita? Kebaruan tulisan kita itu dari review topik-topik yang dibahas oleh banyak para penulis. Kemarin saya jelaskan bagaimana kita harus melihat teorinya, kemudian realitas, kemudian solusi yang
merupakan hasil penelitian yang relevan. Nah, hasil-hasil penelitian yang relevan inilah yang kita review, kita sintesiskan, kita review. Nanti kita akan tahu bedanya apa dengan penelitian kita. Kemarin kan ada yang tanya, kalau gitu, kalau kita baca penelitian orang lain, nanti kita bisa plagiasi. Enggak. Karena mereka punya tujuan, kita punya tujuan. Tujuan kita beda dengan dia. Berarti tujuan yang kita punya harus memiliki kebaruan. Nah, ini namanya state of the art ya. Inilah hakikat dan cakupan masalah yang dikaji. Dan di sini kan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan ya, sehingga sampai kesenjangan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. Demikian akan jelas kontribusi penelitian yang dihasilkan. Jadi kalau kita menulis artikel jurnal, kita mesti tahu sungguh-sungguh bahwa tulisan kita ini ada kebaruannya. Dari mana kita tahu ada kebaruannya? Kita sudah mereview artikel-artikel jurnal. Karena itu sebelum menulis artikel jurnal, baca dulu jurnal-jurnal yang akan kita tuju begitu. Yang akan kita tuju. Nah, yang terbaik adalah jurnal-jurnal yang artikel-artikel dalam jurnal yang akan kita tuju itu kita baca. Kemudian yang kira-kira akan sama dengan artikel kita. Kemudian kita lihat, kita review bedanya apa yang saya tuliskan ini dengan yang mereka tuliskan. Itu namanya state of the art ya. Kebaruannya apa gitu loh. Dengan demikian maka ada harganya menulis jurnal gitu ya. Jadi kalau jurnal itu kan catatan para ilmuwan ya. Catatan para akademisi. Jadi membaca jurnal sebenarnya membaca jejak langkah seorang ilmuwan. Jadi kalau kita terus rajin menulis jurnal, orang akan tahu ketika mereka meneliti kita, mereka akan melihat perkembangan pemikiran kita memberikan kontribusi. Itulah sebenarnya jurnal namanya. Bukan, memang jurnal kan catatan harian, maksudnya catatan harian para ilmuwan gitu. Jadi mesti yang menemukan hal baru untuk masyarakat, itu jurnal namanya. Kemudian yang kedua, jangan mengutip pustaka sebagai kalimat pertama. Ungkapkan pikiran atau gagasan Anda sebagai kalimat topik, ya. Yang ini kalimat pertama dalam paragraf. Banyak orang nulis artikel jurnal, misalnya, gitu ya. Pada awalnya, gitu. Nggak boleh begitu. Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia mengalami ini bla segala macam lah. Dia mau buat induktif. Jangan, langsung saja kepada topiknya. Pada waktu ada topik, ada tujuan, ada kalimat tesis kan, langsung ke sana. Misalnya tulisan saya kan, kebijakan publik yang unggul, ya, sejatinya dapat dilaksanakan dengan baik untuk menghadirkan sebuah kehidupan publik yang baik. Kan gitu kan? Jadi mulainya jelas dari topiknya. Jangan semua orang tuh memerlukan kebijakan publik. Nggak perlu cerita seperti itu di jurnal. Ya. Nggak usah banyak-banyak cerita-cerita yang tidak perlu. Para pembaca jurnal itu orang-orang ahli. Mereka udah tahu lah yang begitu-begituan. Jadi kita nggak usah, nggak usah dalam tanda kutip mengecap gitu ya, nggak usah. Kita langsung aja ke fokusnya. Itu caranya adalah seperti itu. Dan jangan mengutip. Kalau kita mengutip pustaka orang lain pada paragraf pertama itu jangan. Karena itu kan menjadi penjelasan topik kita. Jadi jangan mengutip. Meskipun ada kata itu, tapi kita tidak boleh mengutip. Ya. Jadi bisa saja ada sumber-sumbernya, ada semacam sumber dari mana pikiran kita itu, tapi jangan gunakan kutipan pada paragraf pertama dari sebuah jurnal, gitu ya. Kemudian review literatur untuk mengarahkan pembaca ya, memindahkan kajian teori dan skripsi. Jadi kalau dia memindahkan skripsi, tesis dan disertasi, jangan lupa itu bukan kajian teorinya dipindahkan, tapi penelitian-penelitian relevan yang kita review, yang kita sintesiskan, yang kita tunjukkan di bagian awal itu untuk memberitahu pembaca bahwa yang saya tulis ini, yang kita tulis ini adalah memiliki kebaruan. Itu jurnal ya. Ya kemudian juga ada metodenya ya. Misalnya kita buat di situ. Silakan. Biasanya metode penelitian itu di bab 1 biasanya kalau jurnal. Tapi kalau ada juga yang membuat metode penelitian di bab yang lain. Bab sendiri gitu ya. Kemudian ini dia. Jadi kalau artikel sosial humanera kebanyakan introduksinya itu mencakup signifikansi topik begitu ya. Kemudian originalitasnya begitu, selalu gitu. Jadi sebuah jurnal itu selalu dia ingin kita itu menunjukkan kepentingannya apa gitu. Kemudian juga betul-betul temuan kita gitu. Bukan kita kutip-kutip dari orang lain gitu ya. Bukan tidak boleh mengutip, tetapi kita harus punya hal-hal yang baru yang kita sajikan di jurnal ya. Kemudian juga biasanya di pendahuluan itu ada pertanyaan penelitian gitu, ada pertanyaan riset ya. Yang kemudian nantinya akan dihubungkan dengan simpulan. Berapa banyak pertanyaan riset
Seperti itulah banyaknya kesimpulan yang akan dituliskan dalam bagian akhir. Kemudian selanjutnya metode. Metode menggambarkan apa yang telah dilakukan ya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Prinsip dasar menjelaskan adalah metode adalah ya, prinsip dasar metode adalah ikuti resep saya, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Jangan lupa ini. Ya, namanya sebuah karya ilmiah. Jadi kalau karya ilmiah itu kita lakukan dengan jelas, kita beritahukan metodenya, orang mau mengikuti langkah kita, mestinya mendapatkan hasil yang sama. Ini namanya karya ilmiah ya. Tidak asal-asalan begitu ya. Jadi kalau langkah-langkah kita diikuti oleh orang lain untuk meneliti, maka hasilnya mesti sama. Kalau sampai hasilnya berbeda, ini berarti ada masalah ini dalam penelitiannya kan. Harusnya begitu. Namanya metodenya sama, ya, tempatnya sama, maka hasilnya sama gitu. Jadi mesti dilihat ini. Itulah makanya diuji oleh para pakar, direview, ya. Kemudian bisa diverifikasi dan direplikasi ya, digandakan. Jangan mengutip definisi konsep metodologi penelitian. Banyak ini. Metode penelitian kualitatif adalah ini. Untuk apa itu di jurnal gitu kan? Kalau di apa namanya? Skripsi, tesis, disertasi boleh lah. Tapi di jurnal jangan sampai seperti itu. Karena dia tuh kertasnya terbatas, ya. Dia mau yang singkat, yang padat, dan kutipan-kutipan seperti itu pembaca jurnal sudah tahu untuk apa diberikan gitu ya. Apalagi metode itu sudah umum gitu. Jadi mengutip atau melintasi hanya jika desain penelitian masih sangat spesifik. Misalnya kita buat penelitian lapangan, kita buat desain penelitian, dan penelitian kita itu berbeda dengan yang lain spesifik. Kita boleh tampilkan di metode penelitian tersebut. Tapi kalau umum, nggak usah lah. Berikan aja yang umum saja gitu, karena dia adalah jurnal. Kemudian hasil atau temuan. Pada bagian hasil atau temuan isinya bukan pendapat penulis, tapi laporan data atau temuan penulis. Pada bagian ini penulis membedakan dengan bagian bahasan yang merupakan pendapat dan mensintesis temuan dengan kajian teori. Cara bagian ini, saya pikir nanti kemudian di pembahasan secara khusus, Bapak Ibu mesti benar-benar bisa melaporkan. Kalau bagian ini, baiknya Bapak Ibu menggunakan tulisan berita. Jadi pada fakta, ya. Laporan kan, berita kan, laporan penelitian. Jadi bukan opini, berita, fakta gitu. Misalnya kan, misalnya dari wawancara ini terdapat apa namanya hasil seperti ini. Dan kemudian yang kedua, laporan data itu jangan hanya laporan data mentah, dia harus merupakan hasil analisis. Misalnya begini, Bapak Ibu membuat yang namanya angket, kemudian ada angketnya kan setuju, tidak setuju atau sangat setuju gitu kan. Sangat setuju, tidak setuju gitu, tidak bicara. Kemudian ada yang mengatakan, ada yang memilih 2 sangat setuju, 2 tidak setuju, 4 apa namanya ragu-ragu begitu. Kemudian Bapak Ibu melaporkan dari hasil penelitian 2 orang sangat setuju, 2 orang setuju. Nah, ini namanya data mentah. Ya. Tidak boleh di dalam bagian ini, dia harus analisis. Jadi harus dijumlahkan semuanya. Berapa tuh kalau sangat setuju, bisa 4, 3, 2, 1, kemudian dibagi, berarti nilainya berapa gitu. Tinggi atau rendah gitu. Nah, ini hasil temuannya begitu. Jadi bukan laporan data mentah, tapi hasil analisis dari datanya. Dan ini juga sekali lagi jangan sampai dengan kita antara opini dan data itu. Jadi sekali lagi kalau memang bisa terbiasa dengan berita, boleh menggunakan penulisan berita di sini. Jadi faktanya ditonjolkan ya, bukan opini. Nah, kalau bagian pembahasan sebaiknya menggunakan metode argumentasi Tolkien. Jadi pada waktu Bapak Ibu membuat tersebut, pembahasan mesti punya struktur yang bagus. Misalnya pertama-tama pandangan kebijakan publik ada sebuah keharusan untuk hadirnya sebuah kehidupan publik yang unggul. Ini kan namanya pernyataan, ya. Kemudian tunjukkan datanya apa. Setelah tunjukkan datanya, tunjukkan juga pandangan tokoh yang lain. Ini juga dikatakan oleh yang ini, gitu kan? Jadi atau penelitian yang lain. Jadi ada struktur argumentasinya. Jadi argumentasinya sangat kuat. Jadi orang tidak perlu bertanya kepada kita, cukup membaca tulisan kita. Mereka sudah tahu bahwa argumentasi yang kita susun di dalam bagian ini adalah baik. Tapi temuan dari beberapa para penulis, kebanyakan jurnal-jurnal di Indonesia, bahkan jurnal terakreditasi, di bagian ini lemah sekali. Biasanya mereka hanya pernyataan, kemudian data, pernyataan, data itu tidak boleh. Jadi klaim,
data, ya. Kalau pernah belajar penulisan induktif dan deduktif kan, misalnya saya buat deduktif, Yesus adalah Tuhan, gitu kan? Berarti kalau deduktif, saya katakan apa buktinya? Datanya, Markus mengatakan Yesus dapat menyembuhkan orang mati. Kemudian Yohanes mengatakan Yesus ada sebelum segalanya ada. Berarti kan itu pernyataan dukung data. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Harus ada pandangan orang lain, tokoh-tokoh lain. Ini juga diteguhkan oleh pandangan tokoh besar ini, gitu. Nah, baru kita kemudian menyatakan dengan demikian jelaslah bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa aja. Itu struktur argumentasi ini mesti dipelajari dengan baik-baik. Nanti kita akan belajar ya dalam proses. Mungkin nanti setelah selesai dasar ini kita akan buat namanya penulisan. Jadi bagaimana menulis pendahuluan, bagaimana menulis temuan, bagaimana menulis pembahasan begitu. Itu nanti. Kemudian konversi jurnal menjadi konversi tesis disertasi menjadi artikel jurnal. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini simpulan. Jadi atau kesimpulan gitu. Jadi ini jumlah kesimpulan ini mesti sama dengan pertanyaan penelitian. Kalau pertanyaan penelitian 3, kesimpulannya adalah 3 gitu ya. Jadi harus lupa nih. Jangan lupa ini. Jadi dengan demikian kita akan tahu ternyata pertanyaan penelitian itu sudah dijawab dalam isi jurnal kita. Buktinya di mana? Kesimpulannya ada di dalam kesimpulan ada di dalam bagi kesimpulan gitu. Jadi artinya adalah semua bisa diperiksa begitu. Jadi demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, teman-teman sekalian mengenai artikel jurnal ya. Mungkin kita akan masuk kepada diskusi. Baik, silakan. Ya, mungkin terlambat nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang menyusul juga ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya angkat tangan aja biar atau mungkin di itu kalau bisa. Mungkin bisa di buktiannya. Silakan. Ada yang ingin bertanya setelah ini? Jadi agak berbeda ya Bapak Ibu dengan laporan penelitian ya. Laporan penelitian itu skripsi, tesis, dan disertasi. Jurnal itu tingkat kebaruannya sangat tinggi dan biasanya dia dimintanya memang harus ada hal yang baru, kritik, evaluasi atau temuan baru gitu ya. Gitu. Jadi kemudian jangan lupa tadi kalau menulis pendahuluannya juga demikian. Ya. Yang paling penting juga harus tahu state of the art-nya ya. Atau orang bilang itu SOTA ya, state of the art, kebaruan gitu. Jadi menulis jurnal itu kan seorang ilmuwan memberikan ilmunya kepada orang lain, berarti kan harusnya dia memberikan solusi kan, kebaruan. Kemarin ditanya oleh Pak Semi, kebaruan dari mana? Dari tujuannya juga. Tujuannya bikin baru bagaimana berrelasi dengan kemampuan kita, gitu kan? Kalau waktu kita baca tulisan-tulisan orang lain, kan kita punya kemampuan lain. Kemampuan yang kita punya kan belum tentu dibahas oleh orang lain. Nah itu yang kita sajikan, itulah state of the art yang menjadi hubungan antara teori dan realitas. Kita memberikan solusi. Seorang cendekiawan itu memberikan solusi terhadap persoalan masyarakat. Itulah yang namanya state of the art, kebaruannya di situ. Menarik Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kita terus bergairah untuk belajar gitu ya, untuk memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Saya mau komentar sedikit Pak Binsar. Mungkin bukan komentar, meminta penjelasan lagi. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam jurnal paling tidak ada 3 ya Pak Binsar ya. Pendahuluan, temuan, metode, kemudian temuan. Pendahuluan, temuan, pembahasan. Oh. Metodenya di dalam pendahuluan. Oh, metode itu ada dalam pendahuluan ya? Biasanya. Oh, oke. Karena tadi saya pikir kalau itu metode berarti yang saya mau tanyakan di mana itu pembahasannya masuk, ternyata pembahasan ya, bukan metode ya. Metode ada dalam pendahuluan ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi biasanya kan ada pendahuluan, ada kajian teori, ya kan? Ada metode, ada temuan, ada pembahasan, ya kan? Baru ada kesimpulan 6 kan. Nah kalau jurnal dia disingkat,
waktu di pendahuluan itu semua tuh kajian teorinya kan jadi terjadi penelitian yang relevan. Kita review untuk menunjukkan bahwa tulisan kita ini memiliki berbeda dengan artikel-artikel yang ada, gitu kan, reviewnya. Jadi sudah ada sintesis di situ. Kemudian metodenya juga ada di situ, di dalam pendahuluan. Biasanya ditutup dengan pertanyaan penelitian. Nah, itu dalam pendahuluan ya? Ya, nah, kemudian temuannya itu kan berarti menjawab kan pertanyaan penelitian kan. Iya. Kemudian pembahasannya kan menghubungkan kan temuan itu dengan penelitian yang relevan itu kan, yang biasa di laporan penelitian kajian teori. Gitu ya. Tapi kalau di jurnal sudah dipadatkan dia jadi penelitian yang relevan, jadi sintesis dan hasil review dari tulisan-tulisan yang relevan dengan artikel kita itu. Gitu ya. Kemudian selalu temuan itu dihubungkan dengan teori kan. Teorinya itu tadi berupa penelitian yang relevan. Yaitu kemudian kita yang namanya disebut pembahasan. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan begini, apakah disertasi boleh mengangkat topik dari jurnal? Jurnal mengangkat sesuatu yang baru, saya juga mengangkat sesuatu yang baru. Apakah disertasi mengangkat isu yang sudah ada di jurnal, maka sudah tidak baru lagi ya? Gini, jadi setiap isu-isu yang baru itu kita harus mencari yang baru lagi dalam arti kata. Tapi kalau kita lihat isu baru yang paling mudah itu jurnal. Kalau buku kan orang tidak memenuhi syarat sebuah kebaruan kebanyakan bukunya. Mereka misalnya begini, apalagi textbook kan, mereka tulis tentang ini kan, dikumpulkan gitu kan. Dia tidak menyoroti persoalan-persoalan yang baru begitu kan. Tapi yang karena itu kalau menulis disertasi, biasanya pertama itu harus ada minimal 10 jurnal. Dibaca itu. Yang memang terkait dengan topik itu. Itu jurnal, minimal ya, 10 jurnal. Boleh lebih, jangan maksimal, minimal. Nah, di situ kita tahu, karena jurnal kan sudah direview kan, berarti ada kebaruannya kan. Nah, kemudian itu bisa dianggap menjadi disertasi. Bisa. Disertasi kan penelitian yang lebih mendalam kan. Walaupun jurnal juga merupakan hasil dari penelitian. Tapi kan penelitian di jurnal kan terbatas. Kecuali yang merupakan laporan penelitian yang dibuat dikonversi jadi artikel jurnal. Beda ya. Jadi kalau laporan penelitian yang dikonversi menjadi artikel jurnal kan berbeda. Ya, itu biasanya kalau di dosen itu tidak dihitung lagi. Karena dianggap sudah satu paket dengan doktornya gitu. Dia harus menulis baru lagi sebagai sebuah tulisan yang baru lagi ya. Jadi tulisan di jurnal itu, kalau dia jurnalnya cukup baik, dia selalu akan menekan kebaruan tadi, state of the art-nya gitu. Sehingga dengan demikian, maka bisa ya, jadi bisa dilakukan. Ada yang masuk-masuk ini gagal terus, kasihan juga nih, Pak Jun balik-balik, ya, gagal terus, mungkin nggak tahu berapa. Jadi gitu, sebaiknya malah saya katakan kalau mau menulis artikel apapun juga sebenarnya, jurnal. Sekarang patokannya di jurnal. Ya, gitu ya, Pak Ibu Lina Gunawan yang nanya ya. Jadi sebaiknya baca jurnal, ada kebaruannya. Kalau dia tidak ada di jurnalnya, sebaiknya hindarilah untuk menulis tulisan-tulisan itu ya. Nah, kalau di dalam kampus-kampus tertentu itu tadi, dia minimal mesti punya 10 artikel jurnal kalau untuk doktor ya. Kalau dia punya 10 artikel doktor, baru bisa dia menulis tentang topik itu. Begitu Ibu Lina Gunawan. Silakan, ada lagi yang lain? Ada yang baru bergabung, kasihan nih Pak Jun terus. Ya. Silakan. Saya mau tanya Pak. Ya. Tadi ada penjelasan tentang jangan mengutip, jangan menulis kutipan dari pustaka ya. Ya. Penjelasan tadi. Tapi kalau misalnya saya sedang mengkritik sebuah buku atau sebuah tulisan, kan perlu saya menulis apa yang mau saya kritik. Apakah itu juga tidak boleh atau di bagian mana saya bisa menempatkan itu? Baik, tadi saya katakan di paragraf awal. Jadi kalau mau jualan ada pendahuluan kan, paragraf awal itu harus penjelasan topik. Ya,
kalau Anda penulis, kita menulis itu ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Yeah. Jadi kalau ada pendahuluan di atas itu harusnya yang umum. Kalau dia kutip kan khusus kan, harusnya umum, cerna. Makanya saya katakan yang umum yang menjadi generalnya. Nah, berarti penjelasan topik yang paling umum. Nanti kan dideduksi kan dari situ kan, baru ke khusus kan. Jadi jangan di atas itu jadi khusus. Nanti jadi rancu, membuat mengalirnya susah nanti. Memang sih kelihatannya kata-katanya bagus, tapi mencari hubungannya susah. Kita harus punya dulu kalau dalam sebuah tulisan kan ada kalimat topik. Kalau dalam tulisan paragraf ada kalimat utama, gitu kan? Dari kalimat utama kan diturunkan kalimat penjelas kan? Ya, kemudian penegas gitu kan? Jadi kalimat atasnya tuh mesti ada kalimat utama, dan demikian juga kalau buat tulisan kalimat topiknya gitu. Supaya ntar merupakan turunan dari topik. Tapi kalau yang dimasukkan kutipan orang lain, kalimat topiknya hilang. Jadi kacau, mengalirnya susah gitu, turun naik kan. Harusnya kan dari umum dideduksi kan, turun kan. Jadi enak. Nah ini memang ini saya juga belajar di menulis ya. Oh begini rupanya, ini kalau sudah terbiasa kita tahu. Nulis apapun begitu Pak. Kalau nulis di koran, saya biasa nulis koran cepat. Kenapa sekarang saya cepat? Saya tinggal lihat aja. Umumnya, paragraf pertamanya itu saya buat yang umum dulu. Kadang-kadang saya buat ringkasan aja seluruh cerita. Kemudian di bawahnya saya terangkan. Kemudian yang saya terangkan saya hubungkan dengan jadi jangan coba-coba di paragraf awal. Mengalirnya nggak bagus gitu. Ya, dan akan menjadi apa ya? Ya gimana? Maksudnya tadi kan kalau tulisan kan mesti dari umum ke detail kan. Walaupun memang yang namanya induktif itu bukan dari tulisan atasnya. Misalnya saya buat pernyataan ringkasan. Nanti tuh setelah itu di bawahnya diisinya itu bisa induktif, bisa deduktif. Tapi di paragraf awalnya harus penjelasan topik. Seperti ya. Supaya nanti mengalirnya bagus gitu. Kalau detail dulu kemudian jadi umum, detail lagi susah. Jadi continue. Jadi bolak-balik gitu. Saya bisa lihat gitu karena strukturnya mesti kaku. Masih bagus begitu. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ini suara saya kata Bu Indah kan kurang jernih katanya. Kenapa ya? Mungkin cuaca kali ya. Minta maaf ini mungkin suara. Tapi yang lain suara saya gimana? Jernih nggak ya? Jelas nggak? Jelas ya, lumayan ya. Baik. Jelas Pak. Baik. Ya, kadang-kadang memang ada begitu sih. Tempat. Tadi Pak John juga tuh masuk keluar terus dia. Mungkin dia terlalu jauh gitu ya. Kasihan juga. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Saya berharap sih ada yang menulis jurnal ya, artikel jurnal, tulis jangan takut gitu. Jadi kalau Anda mau dibimbing, pertama tuh tulis saja ikhtisar. Mau tulis apa? Ikhtisar dulu kan. Terus dirangkap jadi abstrak, kemudian dibuat seperti template jurnal, pendahuluan, kan? Temuan, pembahasan, kesimpulan. Datanya dimasukkan ke sana, kemudian itu namanya kita membuat draft tulisan. Setelah draft tulisan, kita revisi. Apakah strukturnya benar atau tidak. Setelah kita revisi, kita perbaiki lagi, baru kita masuk kepada editing. Kalimat-kalimatnya benar atau tidak. Jadi jangan semuanya diborong di awal. Pertama itu kita buat garis besarnya dulu, kemudian kita buat strukturnya kita buat kalimat-kalimat yang baik. Jadi mesti beberapa kali. Jadi saya selalu katakan, jangan pernah berharap menulis cepat. Walaupun lama-lama kita jadi cepat menulis gitu ya, tapi tetap harus juga memperhatikan gitu. Memang kecepatan kita menulis itu tergantung latihan. Tetapi tidak usahlah kita harus ingin menjadi orang yang sangat cepat menulis. Saya selalu katakan, kecepatan menulis kita jangan-jangan itu tulisan yang paling buruk. Ya. Lebih baik kita periksa baik-baik, sehingga akhirnya menjadi bagus. Apalagi ini merupakan karya ilmiah ya. Karya ilmiah itu, kadang-kadang ada yang tidak mau salah sedikit ya, susah sekali gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu. Gimana? Kira-kira siapa yang akan menulis jurnal ini? Saya berharap sih ada yang cepat menulis ini ya. Boleh mulai di konversi dari dari skripsi, dari tesis, silakan cepat tuh ya, supaya bisa dimasukkan di jurnal gitu ya.
Kalau saya berharap sih jangan sampai yang kedua tidak ada karya gitu. Walaupun nanti setelah ini ada lanjutan, ada langsung penulisan draft begitu ya. Nah, dan berharap sih jangan sampai selesai beberapa acara tidak ada yang berhasil gitu ya. Jadi yang diharapkan semuanya berhasil gitu. Gimana, ada apa kesulitannya kira-kira, Bapak Ibu? Ada yang bisa komentar kesulitannya apa sih sebetulnya supaya menjadi masukan untuk saya juga? Halo? Menurut saya sih kesulitannya adalah memulai, Pak. Memulai menulis. Kalau kesulitan memulai ya tinggal mulai aja gitu kan, mulai aja gitu. Saya juga kan, coba saya tulis blog gitu, Bapak Ibu tahu kan blog kan? Waktu COVID itu kan saya tulis ya. Pertama saya tulis di Kompasiana. Kompasiana itu hampir setiap hari saya tulis bisa sampai 3 artikel loh, sebentar aja. Tapi kemudian lama-lama saya pikir begini, saya juga ya, artikel saya bikin Kompasiana, memang sih dapat sih sedikit lah ya, dikasih apa? Kalau melewati berapa dikasih bonus sedikit lah kan namanya penulis konten kan. Tapi saya pikir sayang juga ya kalau saya nulis di Kompasiana. Kemudian saya buat blog. Jadi kalau lihat Bapak Ibu lihat blog saya udah banyak iklan itu. Ya kan? Udah banyak sekali tuh, ada AdSense kan. Nah itu kan jadi bagus kan. Ke depan itu bisa menghasilkan loh. Walaupun saya belum tahu juga lebih lama nih. Tapi dalam waktu 3 bulan gitu. Tapi saya pikir perlu dibina itu untuk teman-teman punya blog gitu kan, bagus loh. 3 bulan dikasih AdSense, kemudian dapat ke depan itu bisa terus loh menghasilkan itu. Yang saya berharap sih adalah nanti kita bisa tukar-tukar tulisan juga dengan teman-teman ini kalau ada buat blog, bagi-bagi begitu sehingga membantu maju gitu kan. Ya boleh. Saya dalam waktu 3 bulan tembus itu AdSense. Lumayan lah ya. Mudah-mudahan sih ke depan bisa. Tapi saya berharap pada teman-teman juga bisa mengerjakan itu. Dan saya mungkin akan selesai kitab 1-2 Tesalonika. Tinggal 2 itu ya, beberapa ayat lagi sudah selesai. Jadi tulisan saya semua sudah masuk di blog. Nah sebentar lagi jadi buku itu. Kitab 1-2 Tesalonika ya. Jadi buku itu. Tapi saya lagi merancang jadi buku kayak macam buku apa belajar gitu, ada semacam apa kemampuan kompetensi untuk pengetahuannya, apa namanya sikapnya, keterampilannya, itu saya merancang seperti itu supaya bisa dibuat praktek PA gitu loh. Gitu. Tapi kan sudah ada kan topik-topiknya, sudah ada bahasanya tuh. Nah itu bisa terjadi ketika kita menulis gitu loh. Gimana teman-teman? Silakan. Ada yang tanya begini, Bu Lina Gunawan nih. Pak Binsar, kalau kita mau angkat topik dari skripsi atau tesis, biasanya topiknya sudah lama, bagaimana kebaruannya? Sebenarnya memang topiknya kan sudah lama gitu kan. Nah kita mesti update pustakanya. Tapi kita masih punya sesuatu yang berbeda dari yang lain kan. Nah itu kita mesti angkat gitu. Caranya begitu. Tapi diupdate dulu daftar pustakanya gitu ya. Supaya kalau terlalu lama begitu. Supaya nanti bisa bisa lebih masuk kepada persoalan sekarang. Kemudian ada lagi Ibu Indah, untuk membuat topik pada jurnal, apakah langkah-langkahnya sama seperti pada pembuat judul tesis? Iya, tadi saya katakan untuk buat topik jurnal, pertama itu tadi pembatasan topik. Pembatasan topik, kemudian dia membuat kalimat tesis garis utamanya, tetapi diuji. Caranya adalah membuat tabel-tabel seperti yang saya jelaskan. Ada teori, ada realitas, ada solusi begitu. Nah kalau itu semuanya sudah ada, itu kita bisa buatnya begitu. Tetapi sekali lagi, kalau jurnal dia kan ringkas ya. Jadi saya katakan tadi dia mesti menekankan kepada kebaruannya, ya, state of the art itu. Apa sih kira-kira, kita kan punya sebagai ilmuwan lah gitu. Kalau saya kan penulis jurnal kan, saya ilmuwan. Kira-kira apa sih yang saya berikan sumbangsi untuk masyarakat dari kemampuan saya? Itu kan baru kan ya, harusnya kan begitu kan. Jadi kita lihat realitasnya.
Apa realitas yang baru saat ini? Teorinya kan bisa lama, bisa diupdate juga. Itu jadi kalau skripsi, tesis kan teorinya kan masih ada kan, bisa diupdate kan, dikembangkan dikit kan, tapi teorinya kan berkembang kan. Tetapi realitasnya kan bisa yang masa lalu masih ada sekarang, tapi coba diupdate lagi. Jadi misalnya begini, contohnya nih, misalnya konflik tentang apa gitu, tentang pembangunan rumah ibadah. Dulu kan kita buat di sana, 20 tahun yang lalu misalnya, janganlah 10 tahun yang lalu. Jadi jangan ambil lagi itu, ambil lagi yang baru sekarang ini. Itu aja. Tapi kan sama kan, masih dalam hal itu kan, itu bisa diperbarui gitu. Itu diupdate begitu. Nah itu nanti kita bisa, nanti kalau sudah jalan bisa kita diskusikan itu. Tapi ditulis dulu, jangan takut-takut gitu. Nanti kan ada reviewnya kan. Jadi waktu Bapak Ibu tulis jurnal, tulis aja dulu. Jangan takut-takut. Kemudian setelah buat draft, buat revisi, edit baik-baik, dikirim, nanti kan ada masukan kan, ada telaah kan, tinggal diperbaiki gitu. Jadi jangan khawatir menulis jurnal itu. Jadi jangan takutlah menulis jurnal, karena kan kita akan dibantu juga dalam tanda kutip oleh para penelaah itu, oleh para reviewer itu. Nah kita jangan segan-segan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi saya pikir sama, cuma memang tadi judul di jurnal itu dia harus yang spesifik. Jangan judul laporan penelitian sama dengan judul jurnal. Dia menarik gitu loh. Jadi kalau orang lihat jurnal, kalau judulnya nggak menarik, dia orang malas baca gitu kan. Makanya tulis yang menarik lah kalau judul di jurnal itu. Jangan sama dengan laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Seperti itu untuk Bu Indah ya, yang tanya nih dari di chat room-nya ya. Teman-teman juga, saya pikir yang semua di chat room saya sudah jawab kali ya. Semuanya. Baik. Ada lagi? Harap segera cepat-cepat menulis jurnal ya. Sudah banyak loh yang menunggu loh. Jangan, saya sarankan tadi. Bapak Ibu saya mengatakan begini, jangan takut. Kebanyakan yang takut-takut itu yang tidak jadi. Jadi saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, saya pernah melatih banyak orang, dan yang rajin menulis itu justru dia baru di program magister. Tapi karena dia tekun, masuk dia di jurnal. Sekarang dia jadi editor jurnal. Waktu sebelum menjadi editor jurnal, dia masuk dalam bimbingan saya juga. Gitu. Ada beberapa orang. Gitu. Jadi kalau saya sih berharap nih adalah ya di sini yang jadi sudah banyak soalnya sayang sekali kan. Jadi reviewer, editor jurnal gitu, buku gitu kan. Apalah gitu. Jadi kalau bisa grup kita ini jangan berhenti lah ya. Terus menulis ya. Saya juga nggak bakal berhenti sih. Karena saya pikir ya itu sudah harus terus. Kalau kita berhenti menulis memang susah aja. Jadi saya nggak pernah berhenti menulis gitu. Tapi menarik sih memang gitu. Oke, ada lagi? Gimana teman-teman? Tambah susah atau tambah ini? Tambah lebih mudah? Jadi kalau kita hanya mendengar seperti ini, kelihatannya susah. Tapi cobalah tulis. Saya berani menjamin, kalau Bapak Ibu menulis 3 kali artikel jurnal, dimuat di jurnal, sudah pasti bisa membimbing orang untuk menulis jurnal. Ya, pasti bisa. Nggak usah banyak-banyak, 3 kali. Kalau 1 kali kan mungkin masih ada gimana ya. Tapi sampai 3 kali dia sudah cukup baik lah. Dan ukuran kita diterima orang menjadi reviewer jurnal adalah kita sudah menjadi penulis jurnal. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Yang jadi dosen itu sampai sekarang saya juga heran, apa sih sebenarnya yang menakutkan gitu ya teman-teman untuk menulis gitu. Ada nggak yang ingin komentar gitu? Kalau kata Pak Semi, memulainya susah. Memulainya susah apa karena tidak ada kebutuhan untuk menulis, itu pertanyaannya. Ya, kalau kita kan di dosen kan harus dipaksa kan. Kalau setiap semester tidak menulis kan berbahaya kan.
Karena BKD-nya kan laporannya susah kan, jadi mereka dipaksa menulis. Ya. Sekarang ini tidak bisa loh jadi dosen kalau tidak ada artikel jurnalnya. Tidak punya jabatan fungsional ya, tidak bisa. Gimana teman-teman? Kelihatannya sudah cukup pusing atau gimana? Maaf Pak Binsar, suara Pak Binsar di mute lagi. Ya. Sorry, pertanyaannya begini, jika kita mau menulis jurnal, apakah boleh mengajukan topik dulu ke Pak Binsar? Boleh, ya, boleh. Kemudian, apakah kita boleh menulis tentang pelayanan untuk anak-anak? Boleh, bagus banget, saya suka tuh. Biasanya juga mengangkat topik tentang budaya politik dan lain-lain. Jarang ada yang parenting. Banyak Bu, banyak sekali. Anak saya baru-baru ini membimbing jurnal di teman-teman di yang mau akreditasi di STT Amat Agung. Itu jurnal pemuda ya, Youth Ministry. Mereka akan maju dalam akreditasi. Senang juga. Jadi ada sebenarnya juga jurnal apa yang membuat tentang topik keluarga dan parenting. Waduh, bisa dicari aja tuh. Kalau saya sih banyak sekali sebenarnya sih. Ya. Apalagi paling gampang tuh di perpustakaan Dignas, itu banyak jurnal itu, banyak sekali. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ada yang menulis jurnal, mengajukan jurnal itu boleh gitu. Tadi saya kata sebaiknya buat ikhtisar, jangan judul. Kalau judul kan judul kan sudah sampai ikhtisarnya gitu. Jangan hanya judulnya aja gitu. Jadi sudah sampai di topik, pada tujuan, kemudian juga kalimat tesisnya, temanya, kemudian judul kan. Nah itu boleh seperti itu. Supaya nanti saya bisa memberikan masukan-masukan. Ada lagi? Baik, tampaknya sudah tidak ada lagi nih, sudah waktunya juga sudah habis walaupun tadi kita mulainya lebih lama sedikit gitu ya. Baik ya, Bapak Ibu, saya berharap sih terus kita mengembangkan ya. Ada yang bisa menulis artikel jurnal, tapi kalau tadi mengatakan mau topik atau apa silakan gitu ya. Sebaiknya sih dalam pelatihan seperti ini Bapak Ibu menulis. Jadi saya masih sempat review. Nanti kalau saya berikan review itu nanti akan ketahuan di mana mesti diisi atau apa, itu mudah sekali. Jadi saya terbiasa mengajar orang sebenarnya bukan dari seperti ini. Saya biasa mengajar orang itu dari review. Dia nulis, saya review, dia perbaiki, saya review, dan udah jadi, gitu aja. Biasanya saya beberapa orang begitu. Dan itu nggak terlalu susah sebetulnya. Yang penting ikut aja. Waktu saya review, saya katakan tolong cari ini, isi ini, tulis. Asalkan diikuti jadi. Jadi saya nggak perlu nggak berpikir bahwa Bapak Ibu ini harus punya kemampuan ini, enggak. Ikuti aja peraturan yang ada, tulis. Nanti ketika saya review, ikuti aja itu. Untuk pertama ikuti, nanti lama-lama kita akan tahu. Karena ini kan prosedur. Jadi nggak perlu kita harus berdebat di situ. Ini kan prosedur kan, risetnya prosedur. Jadi aturannya sudah jelas gitu. Nanti Bapak Ibu yang tahu itu yang paling penting itu menguasai prosedur. Kalau prosedurnya udah tahu ya sudah gitu. Jadi waktu kita lulus ujian skripsi, tesis, disertasi, itu bukan kualitasnya sebenarnya yang diminta. Prosedur penelitian yang diminta. Nanti karya-karya akhirnya setelah kita itu selesai. Nah karena itu sekarang kalau Bapak Ibu mau buat itu, nanti prosedurnya tahu sendiri gitu. Tapi kalau tidak ditulis, hanya dibaca, didengar, nggak bisa. Pengalaman saya begitu. Jadi buatlah, jangan takut-takut. Oh salah, ntar ditertawakan. Nggak ada orang mentertawakan tulisan ya. Nggak ada. Jadi jangan Bapak Ibu takut-takut ditertawakan terus. Enggak. Karena kita semua juga punya kesalahan, bisa diperbaiki kan. Yang penting kita mau memperbaiki, kita jadi bagus gitu.
Ya, jadi jangan lewatkan ini selama pelatihan ini sampai gitu. Karena selama ini kan gratis kan, kalau dalam pelatihan ini, review ini gratis loh. Selama dalam pelatihan ini, jangan lupa loh. Nanti setelah pelatihan, saya nggak tahu lagi ya. Nanti tanya lagi bagian kedua. Selama pelatihan ini gratis, saya juga heran nih. Dan kemudian sudah ada jurnal yang akan menampung Anda, ya. Dan kemudian juga akan dapat honor loh. Kalau Anda masuk jurnal itu kan dapat honor. Jadi kalau Anda takut-takut dapat honor, takut-takut masuk, bisa dengan nama saya. Ngerti maksudnya? Jadi kita berdua gitu, kita kirim ke jurnal orang lain gitu. Tapi nanti hasilnya bagi dua gitu ya. Jadi, kalau dikasih honor bagi dua. Yang Bu Seni atau Bu Elsa kalau macam, kalau khawatir takut gitu kan, berdua dengan saya gitu loh, ngerti kan? Tapi nulis, jangan saya disuruh nulis nama Bapak Ibu masuk. Tulis aja sebisanya, nanti saya kasih segala macam bimbing. Nanti kalau memang khawatir, wah, nama kita berdua masuk, gimana? Setuju? Iya, supaya ada awal kan. Jadi hari Sabtu kita masih ketemu lagi nih, jam 7 malam ya. Mudah-mudahan sebelumnya sudah ada nih artikel yang masuk kan. Jadi teman-teman yang membutuhkan, mau menulis jurnal, namanya masuk ke sana, tapi kurang pede, maaf, saya akan mendampingi. Jadi nama saya di tempat kedua, nama Bapak Ibu yang pertama, ya kan pembimbing. Tapi kalau nanti dapat honor bagi dua ya, ya udah nggak salah gitu ya, jujur, kan jujur ini kan, setuju kan? Tapi kan benar ini kan real kan? Diperbolehkan, memang begitu cara belajarnya. Jadi jangan lupa itu, saya mungkin lupa memberitahu. Jadi saya akan membimbing sampai masuk jurnal. Jadi Bapak Ibu jangan lupa itu ya. Jangan sampai ada yang tidak menulis di sini ya. Tulis, tapi saya akan tetap untuk memberikan revisi ini tulis nanti sehingga akhirnya kita sama-sama berjeri lelah. Kita fair kan? Ini kan akademisi kan? Kita fair ya. Jadi begitu Bapak Ibu, saya tunggu ya tulisannya ya semuanya. Dan nanti yang berani pakai nama sendiri silakan. Tapi kalian nggak berani mau dua nama juga silakan. Ya. Baik, Sabtu kita akan bertemu lagi ya. Tunggu dulu, ada lagi pertanyaan ini. Jika setelah selesai pelatihan ini baru ketemu topik dan baru mau menulis, apakah masih bisa konsultasi? Setuju Pak, bagi dua. Ya, kalau konsultasi masih bisa gitu ya. Tapi itu tadi. Tapi tadi saya katakan konsultasi masih bisa. Tapi tadi katanya dia setuju juga katanya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini kan ya kita mendorong gitu ya. Bukan berarti kita bicara tentang dananya gitu ya. Tapi memang perlu juga sih Bapak Ibu juga didorong gitu kan. Jadi sekali lagi saya setuju untuk semua yang ikut pelatihan saya sedia membimbing dan kita bisa menulis bersama-sama. Jadi jangan sampai ada yang tidak menulis ya. Jadi bersama-sama dan kita kirim ke jurnal dan saya harapkan nanti Bapak Ibu juga semua menjadi penulis. Ya. Ya. Demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Ya, saya berharap sekali lagi kita semua bisa menghasilkan karya-karya yang baik, ya, yang memuliakan Tuhan tentunya. Ya. Dan kita akan menutup acara ini. Saya minta untuk ini, tadi kan ibu-ibu, sekarang Bapak-bapak minta Pak Semi berdoa menutup acara ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dalam pelatihan kami ini ada banyak hal yang boleh kami dapatkan. Kami mohon kiranya dalam pertemuan selanjutnya kami dapat menghasilkan tulisan-tulisan yang baik, berguna bagi pelayanan. Tuhan berkati teman-teman yang sudah mengikuti dan Tuhan berkati Pak Binsar yang telah mengarahkan kami. Kami menyerahkan pertemuan kami selanjutnya nanti dan kiranya Tuhan pimpin kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Sampai ketemu hari Sabtu ya. Terima kasih Pak Dan Binsar. jangan lupa artikel ya. Oke, terima kasih Pak Seni, Bu Seni, Bu Elsa, Pak John Paulo, Ibu Indawati, Indah Bu Indah, dan Ibu Nina Gunawan. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Ya. Sebelumnya, ya Tuhan berkati. Ya.